Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Yuliarni, mahasiswa S2 Pendidikan Dasar Universitas Bengkulu. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi isi dan jenis iklan elektronik, menjelaskan zat campuran dan zat tunggal, menjelaskan berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, menentukan pola lantai dalam tarian, dan menjelaskan sikap yang mencerminkan makna persatuan dan kesatuan. Pengertian iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik, yaitu radio, televisi, dan internet. Iklan radio adalah iklan yang hanya dapat didengar melalui suara saja atau audio karena hanya berupa voice, musik, dan efek suara. Iklan televisi yaitu iklan yang disiarkan melalui televisi yang memiliki karakteristik dapat dilihat, dapat didengar, dan adanya suara, gambar, dan gerak dalam iklan tersebut. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Jadi, jika tidak ada jaringan internet tersedia, maka iklan internet ini tidak dapat kita lihat atau kita saksikan. Iklan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti atau mempengaruhi bagi khalayak banyak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan tepat sasaran. Zat terbagi atas zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi, contohnya air, garam, emas, perak. Zat tunggal dibedakan atas dua macam, yaitu unsur dan senyawa. Unsur yaitu zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana, contohnya perak, emas, oksigen. Senyawa yaitu zat tunggal yang terdiri dari beberapa unsur, contohnya garam, unsur yang penyusunnya ada iodium, zat besi, magnesium. Air, zat penyusunnya hidrogen dan oksigen. Gula, zat penyusunnya glukosa dan fruktosa. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih. Zat campuran ada dua, yaitu homogen dan heterogen. Homogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat yang dapat menyatu secara merata. Contohnya, sirup, teh manis. Heterogen yaitu campuran yang terdiri atas dua zat yang tidak dapat menyatu secara sempurna atau akan memiliki endapan di bawahnya. Contohnya, air kopi tumbuk, air dengan tanah, di mana air kopi tumbuk akan ada endapan kopi di bawahnya, begitu juga dengan air di dalam tanah akan memiliki endapan tanah di bawahnya. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia sangat beragam. Yang pertama yaitu pertanian. Pertanian akan menghasilkan padi, jagung, palawija, ubi, dan banyak lainnya lagi. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang kedua yaitu perkebunan yang akan menghasilkan karet, kelapa sawit, tebu. Perkebunan dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat yang dikelola secara individu dan perkebunan besar yang dikelola secara kelompok. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang ketiga yaitu peternakan yang akan menghasilkan daging, susu, telur.
Peternakan dibedakan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, contohnya kerbau, sapi, kuda. Kemudian yang kedua, peternakan hewan kecil, yang contohnya kambing, domba, kelinci. Dan yang ketiga, peternakan unggas, yaitu ayam, itik. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang keempat yaitu perikanan. Perikanan dibagi menjadi 2, yaitu perikanan air tawar. Contoh hasilnya adalah ikan gurami, ikan nila, dan ikan lele. Yang kedua yaitu perikanan air payau. Contohnya adalah ikan bandeng. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang kelima yaitu kehutanan, yang mana dari kehutanan ini nanti akan menghasilkan contohnya kayu rotan dan damar. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang keenam yaitu pertambangan, yang akan menghasilkan emas, minyak bumi, batu bara, dan banyak lainnya. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang ketujuh adalah pertanian, yang mana mengelola barang mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Contohnya, benang dikelola menjadi pakaian, pengelolaan ikan menjadi ikan kaleng, karet menjadi ban. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang kedelapan adalah perdagangan. Perdagangan ini adalah menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya itu adalah supermarket, warung, pasar. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang kesembilan yaitu jasa. Contohnya adalah pemandu wisata, ojek, angkutan umum, sanggar tari, dan lain-lain. Dalam suatu pertunjukan seni tari, ada beberapa unsur yang harus kita penuhi agar pertunjukan kita menjadi menarik, yaitu unsur yang pertama yaitu ragam gerak, yang kedua bentuk iringannya, yang ketiga kostum yang digunakan, yang keempat pola lantai yang digunakan. Macam-macam pola lantai tari. Yang pertama, pola lantai vertikal, yaitu penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya garis dari belakang ke depan. Pola lantai yang kedua yaitu pola lantai diagonal, yaitu penari membentuk garis lurus menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantai yang ketiga yaitu pola lantai garis melengkung, yaitu penari membentuk garis lingkaran, membentuk lantai lengkung ular, membentuk pola lantai angka 8. Sebuah tarian merupakan salah satu contoh hal-hal yang mencerminkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh yang lain adalah Festival Budaya Nusantara, toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan, semangat kekeluargaan, dan tolong-menolong. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah 1. Iklan elektronik. Ada 3, yaitu iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Zat terdiri dari zat tunggal dan zat campuran. Ada 9 keragaman jenis usaha di Indonesia. Pola lantai terdiri dari 3, yaitu vertikal, diagonal, dan melengkung. Toleransi, gotong royong, festival budaya adalah hal-hal yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.